Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas video individu yaitu pada pada modul 5 sistem angka. Ini yang pertama-tama kita langsung saja ke 5.1 yaitu sistem bilangan biner. Nah, di sini ada alamat bit dan IPv4. Alamat IPv4 ini dimulai sebagai biner, yaitu serangkaian hanya 1 dan 0. Ini tuh sulit dikelola, jadi administratornya harus mengelolanya menjadi desimal. Nah, biner itu adalah sistem penomoran yang terdiri dari digit 0 dan 1, yaitu disebut bit. Nah, sebaliknya itu, sistem penomoran desimal terdiri dari 10 digit yang terdiri dari digit 0 hingga 9. Biner itu penting untuk kita memahami karena host, server, dan perangkat jaringan menggunakan pengalamatan dari biner. Lihat pada gambar di sini. Nah, setiap alamat terdiri dari string 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Setiap oktet berisi 8 bit atau 1 byte yang dipisahkan dengan titik. Misalnya, PC1 dalam gambar diberi alamat IPv4. Terus abis itu alamat gateway defaultnya adalah antarmuka RI1 GB Ethernet. Terus binernya itu bekerja dengan baik dengan host dan perangkat jaringan, namun sangat menantang bagi manusia untuk bekerja sama. Untuk kemudahan penggunaan oleh orang-orang, alamat IPv4 biasanya dinyatakan dalam notasi desimal putus-putus. PC1 diberi alamat IPv4, yaitu 192.168.10.10. Nah, dan alamat gateway defaultnya adalah 192.168.10.1 seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Pada gambar ini. Nah, untuk pemahamannya yang lebih kuat tentang pengalaman jaringan, perlu untuk mengetahui pengalamatan biner dan mendapatkan keterampilan praktis dalam mengkonversi antara alamat IP, desimal, biner, dan putus-putus. Oke, lanjut saja. Di sini kita masuk pada 5.1.3, yaitu notasi posisi biner. Notasi posisi berarti bahwa digit mewakili nilai yang berbeda, tergantung pada posisinya, yang ditempatkan digit dalam urutan angka. Ini sistem notasinya desimal, yaitu basisnya 10. Ini sistem notasi posisi desimal yang beroperasi yang ada pada di tabel ini. Nah, selanjutnya yang ada pada tabel ini itu untuk menggunakan sistem posisi, cocokkan angka tertentu dengan nilai posisinya. Nah, contohnya di dalam tabel ini menggambarkan bagaimana notasi posisi digunakan dengan angka desimal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu, pada tabel ini, sebaliknya notasi posisi biner beroperasi seperti yang dijelaskan pada tabel ini. Ini adalah rumus-rumusnya. N0 adalah 1, nilai posisi 4, mewakili satuan 1, 2, 4, 8, dan lain-lain. Nah, di dalam tabel ini, yaitu menggambarkan bagaimana angka biner sesuai dengan angkanya. Yaitu angka binernya 11,0
0,0000000. Pokoknya kosongnya ada 1, 2, 3, 4, 6. Nah, itu tuh menyesuaikan dengan angka 192. Ini. Jika bilangan biner adalah 101101000, maka angka desimal yang sesuai adalah 168. Selanjutnya masuk ke 5.1.5, yaitu mengkonversi biner ke desimal. Untuk mengkonversi alamat IP biner ke padan desimal putus-putus, bagi alamat IPv4 menjadi 4 oktet, yaitu 8 bit. Selanjutnya, terapkan nilai posisi biner ke bilangan biner oktet pertama dan dihitung sesuai. Misalnya yang dicontohkan seperti pada tabel ini. Ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengkonversi oktet ketiga. Ini dan mengkonversi oktet keempat. Nah, yang keempat ini nih kayak seperti ditunjukkan pada tabel, ini untuk melengkapi alamat IP yang menghasilkan IP yang secara utuh. Dari awal, 192 sudah ketemu, 168.11.10. Jadilah alamat IP. Inilah IP-nya. Lalu kita mengkonversi desimal ke biner. Dan ini penting juga untuk memahami cara mengkonversi alamat IP desimal putus-putus menjadi biner. Menggunakan tabel ini, apakah angka desimal oktet n sama dengan atau lebih besar daripada bit yang disignifikan? Lanjut, 5.1.8, yaitu contoh mengkonversi biner desimal ke biner. Nama oktet pertama itu 192 diubah menjadi biner menggunakan proses notasi posisi yang dijelaskan sebelumnya. Yang tadi itu. Yang kotak-kotak. Nah, dimungkinkan untuk melewati proses pengurangan dengan bilangan desimal yang lebih mudah atau lebih kecil. Misalnya, perhatikan bahwa cukup mudah untuk menghitung oktet ketiga yang dikonversi menjadi bilangan biner tanpa benar-benar melalui proses pengurangan, yaitu 8 tambah 10. Kalau nilainya benar, oktet ketiga adalah 0,0001010. Nah, terus oktet keempat itu adalah 11, yaitu kenapa bisa 11? Karena 8 tambah 2 tambah 1. Jika nilainya benar, hasilnya seperti ini. Nah, mengkonversi antara bilangan biner dan desimal mungkin tampak menantang pada awal, tetapi dengan latihan itu akan menjadi lebih mudah dari waktu ke waktu. Ini adalah soal-soal juga. Nah, di sini adalah alamat IP V4. Seperti disebutkan di awal topik ini, router dan komputer hanya memahami biner sedangkan manusia bekerja dalam desimal. Penting bagi kita untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kedua sistem pemrograman. Ini bagaimana mereka digunakan dalam jaringan. (192, 168, 10.10) adalah alamat IP yang diterapkan ke komputer. Ini penjumlahannya yang tabel kayak di atas. Kalau ini adalah oktetnya dan ini adalah alamat 32 bitnya. Oke, kita langsung saja ke 5.2.
Di 5.2 ini adalah sistem angka heksadesimal. 5.2.1 alamat heksadesimal dan IPv4. Sekarang kita tahu cara mengubah biner ke desimal dan desimal ke biner. Nah, kita juga memerlukan keterampilan itu untuk memahami alamat IPv4 di jaringan Anda. Tetapi, kita ini kemungkinan besar akan menggunakan alamat IPv4 untuk jaringan. Untuk memahami alamat IPv4, kita harus dapat mengkonversi heksadesimal ke desimal dan juga sebaliknya. Sama seperti desimal adalah sistem bilangan dasar 10. Nah, kalau heksadesimal itu adalah sistem basis 16. Sistem angka 16 dasar menggunakan digit 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Seperti yang ditunjukkan pada gambar nilai desimal dan heksadesimal yang setara untuk biner 000 hingga 111. Biner dan heksadesimal bekerja sama dengan baik karena lebih mudah untuk mengekspresikan nilai sebagai digit heksadesimal tunggal daripada sebagai 4 bit biner. Tuh. Nah, alamat IP V6 memiliki panjang 128 bit dan setiap 4 bit diwakili oleh satu digit heksadesimal. Untuk total 32 nilai heksadesimal. Nah, alamat IPv6 ini tidak peka huruf besar atau kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau besar. Oke. Nah, ini nih di 5.2.3 ini adalah konversi desimal ke heksadesimal. Nah, mengkonversi angka desimal menjadi nilai heksadesimal itu sangat mudah. Ikuti langkah-langkah yang tercantum dari 1 sampai 3 ini. Yang pertama, kita harus mengkonversi angka desimal menjadi string biner 8 bit. Bagilah string biner dalam kelompok yang terdiri dari 4 mulai dari posisi paling kanan. Lalu, ubah juga setiap 4 bilangan biner menjadi digit heksadesimal yang setara. Contohnya itu kita harus memberikan langkah-langkah untuk mengkonversi 168 ke heksadesimal. Nilai 168 ini diubah menjadi hek menggunakan proses 3 langkah. Yang ada di sini prosesnya. Oke, di sini lanjut ke 5.2.4 yaitu mengkonversi heksadesimal ke desimal. Ini seperti tadi. Nah, kalau di atas kan dari desimal ke heksadesimal. Kalau yang di bawah ini dari heksadesimal ke desimal ya, jadi kayak kebalik gitu. Untuk mengkonversi angka heksadesimalnya menjadi nilai desimal, yaitu yang pertama kita akan mengkonversi angka heksadesimal menjadi string biner yaitu 4 bit. Nah, buat pengelompokan biner 8 bit mulai dari posisi yang paling kanan. Lalu ubah setiap pengelompokan biner 8 bit menjadi digit desimal yang setara. Ini kayak kebalik ya. Ini kita yang kalau yang desimal ke heksadesimal kita harus mengubah ke 8 bit. Terus mengelompokkan ke 4. Kalau yang dari heksadesimal ke desimal itu dari kita menjadikan 4 bit, posisi pengelompokannya yaitu 8 bit. Jadi kayak kebalik gitu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan yang ada pada modul 5 ini tentang sistem angka. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.